Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Pancasila akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila, Idealitas dan Realitas Institusional Politik dan Tata Sejahtera. Selanjutnya, perkenalkanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Rifan Lutfi dengan NIM 43020210166. Yang kedua Nur Khairiyah dengan NIM 43040210184. Yang ketiga Siti Idatul Khairiyah dengan NIM 43040210169. Yang keempat Safiksi Andriana dengan NIM 43040210077. Kelima Satyani Nur Afia 43040210031. Dan yang keenam Mutzko Himadin Hilaliyah dengan NIM 43040210179. Masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian idealitas Pancasila. Idealitas berasal dari kata idealisme. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai jika hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Aspek idealitas dari ideologi Pancasila adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aspek realitas dari Pancasila adalah kemampuannya menjabarkan aspek idealitas dan normalitas itu ke dalam segala aspek kehidupan nyata. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian realitas Pancasila. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi ideologi kerja atau working ideologi dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatik dalam pembangunan nasional yang dibudayakan dalam 3 ranah peradaban yaitu mental, spiritual, karakter atau tata nilai, kemudian institusional politikal atau tata kelola, dan materi teknologikal atau tata sejahtera. Semua rangkaian usaha pembudayaan tersebut memerlukan pendekatan sosialisasi dan internalisasi Pancasila secara lebih kreatif dan holistik meliputi dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindak sesuai nilai-nilai Pancasila. Itulah garis besar mengatasi kesenjangan antara idealitas dan realitas Pancasila. Kemudian dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selain dimensi-dimensi yang ada di atas, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkret atau nyata. Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian institusional politik. Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata institusional adalah kelembagaan. Arti lainnya dari institusional adalah yang berhubungan dengan lembaga. Kemudian pengertian politik menurut bahasa Yunani yaitu politika. Menurut bahasa Arab, siasa yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Pendekatan nasionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Namun pada dasarnya jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut
tetap akan terbagi lagi menjadi dua, yakni masalah antara baik dan buruknya tadi. Politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila. Baik dan buruk. Sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan. Dalam penerapannya, Pancasila menjadi pedoman dalam politik di Indonesia itu sendiri. Tata sejahtera Pancasila. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro atau nasional dan mikro atau community atau grup. Pembangunan sendiri dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yaitu bersikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar saja. Menyediakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas umum yang nyaman agar masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan fasilitas umum. Taat membayar pajak agar pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya dapat terus berjalan. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang baik bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan kurang. Calon Gubernur Jawa Barat berpendapat mengenai semangat sejahtera dengan Pancasila. Pancasila seharusnya memiliki posisi sebagai semangat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Pendalaman ideologi negara itu dalam konteks kelembagaan memang penting, namun jauh lebih penting menjadikan Pancasila sebagai alat penggerak untuk kehidupan masyarakat. Sudah seharusnya ada penghargaan atau atas pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara telah final. Saat ini Pancasila harus menjadi semangat untuk memperbaiki bangsa. Salah satunya dengan kehadiran negara dalam menciptakan kehidupan sosial yang layak untuk seluruh warga. Dengan demikian, Pancasila hadir menjadi solusi bukan sekedar perdebatan wacana. Selanjutnya, fungsi Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari. A. Fungsi Pancasila dan penerapannya dalam kegiatan di rumah. Keluarga adalah tempat yang paling tepat dan mudah untuk memulai penerapan fungsi Pancasila. Tidak memerlukan hal-hal yang muluk-muluk, penerapan fungsi Pancasila secara sederhana bisa dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut. 1. Toleransi antar umat beragama. Penerapan fungsi Pancasila yang merupakan pengalaman dari sila pertama ialah dengan cara memupuk rasa toleransi antar umat beragama dan tidak memaksakan kepercayaan kepada umat lain. 2. Bergotong royong. Bergotong royong dan membantu sesama merupakan bentuk dari fungsi Pancasila yang menjadi jiwa warga negara Indonesia yang dikenal ramah dan berbudi pekerti yang luhur. 3. Menghormati lambang negara. Pancasila berfungsi menjadi lambang negara yang keberadaannya haruslah dihormati dan nilai-nilai di dalamnya bisa dijadikan acuan dalam kehidupan. 4. Berkegiatan dalam organisasi dan kegiatan sosial. Aktif terlibat dalam organisasi dan kegiatan sosial merupakan bentuk penerapan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang membedakannya dengan bangsa lain, kebersamaan dan kegotong royongan merupakan warisan leluhur yang masih mengakar hingga kini.
5. Taat membayar pajak. Salah satu pengamalan fungsi Pancasila sebagai landasan hukum ialah dengan taat membayar pajak. Segala hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila sehingga kita pun harus mematuhinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.